Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada kawan-kawan mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini. Pada pertemuan pertama ini kami akan menyampaikan terkait dengan orientasi mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Yusuf yang akan bersama-sama mengawal kawan-kawan mahasiswa untuk membahas tentang mata kuliah perkembangan peserta didik dalam satu semester ini. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa terkait dengan visi dan misi, tentunya mata kuliah ini dapat dan harus mendukung semua bentuk visi dan misi Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung dan Fakultas Tarbiyah, serta visi program studi pendidikan Islam anak usia dini, di mana pada tahun 2027 kita mempunyai mimpi ingin menjadi sebuah sentral pendidikan khususnya di Sumatera, khususnya dalam pengintegrasian keilmuan baik di tarbiyah maupun di pendidikan anak usia dini yang berorientasi pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Lalu kemudian untuk deskripsi mata kuliah ini, jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar pendidikan program S1 kependidikan, di mana setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengaplikasikan pendidikan. Yang pertama tentang konsep perkembangan yang mencakup konsep perkembangan dan pertumbuhan dalam konstelasi psikologi dan pendidikan, pengertian prinsip pendekatan dan tahapan perkembangan. Kemudian yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang ketiga konsep dan tugas perkembangan berdasarkan tahapan perkembangan. Kemudian yang keempat karakteristik perkembangan psikofisik peserta didik yang mencakup perkembangan fisik dan psikomotor, kognitif, bahasa, sosial emosional, moral, religi, kemandirian, dan perkembangan karir. Serta mata kuliah ini berkaitan dengan mata kuliah psikologi perkembangan peserta didik dengan psikologi belajar dan pendidikan lingkungan. Kemudian terkait dengan materi perkuliahan, perlu kami sampaikan nanti akan kita bahas terkait dengan definisi psikologi perkembangan, sejarah, cakupan, urgensi dan metode psikologi pendidikan, hakikat tumbuh kembang peserta didik, pemetaan istilah tumbuh kembang anak, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kemudian selanjutnya konsep perkembangan dalam konstelasi psikologi pendidikan, perspektif biologis, behaviorisme, kognitif dan perspektif humanistik dan praktek perkembangan. Kemudian yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, perspektif aliran nativisme, empirisme, konvergensi, kontemporer, serta praktek pengembangannya, di mana memang teori-teori filsafat ini erat kaitannya dengan kajian-kajian dalam ilmu psikologi. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian perkembangan fisik yaitu fisikomotor dan kesehatan anak serta implikasinya dalam pendidikan dan praktek pengembangannya. Kemudian perkembangan kepribadian dan sosial anak serta implikasinya dalam pendidikan dan praktek pengembangannya. Kemudian karakteristik perkembangan moralitas dan keagamaan serta implikasinya dalam pendidikan dan praktek pengembangannya. Kemudian macam-macam intelijensi dan tingkatannya dan praktek pengembangannya. Kemudian perkembangan baca tulis pada anak dan praktek pengembangannya. Saya kira itu materi-materi yang nanti kita akan bahas dalam perkuliahan ini. Kemudian evaluasi dan tugas. Nah, untuk evaluasi ini dilakukan pada saat UTS dan UAS, lalu kemudian tugas dalam bentuk makalah atau review jurnal. Ini nanti kami akan berikan video tutorial bagaimana mencari referensi, terutama jurnal, karena ini sudah menjadi kebutuhan kita khususnya di tingkatan perguruan tinggi, di mana jurnal menjadi sebuah referensi utama yang harus diakses, dan mahasiswa juga harus mampu mengakses dan menggunakan sebagai referensi dalam setiap penulisan artikel. Nah, ini contoh jurnal perkembangan kognitif dan teori Piaget. Jurnal ini milik dosen dari fakultas tersebut, ya, Anda bisa lihat.
dan nanti kita juga akan belajar bagaimana mencari referensi-referensi itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam kuliah perdana ini, dan sekiranya nanti ada kendala-kendala bisa kita diskusikan, dan kita akan lanjut nanti pada perkuliahan yang kedua. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan orientasi perkuliahan ini, yang memang karena mengharuskan kita untuk program daring, maka materi-materi ini kami sampaikan dalam bentuk online. Intinya bahwa teori-teori tentang perkembangan anak yang mungkin sudah pernah beberapa kali disampaikan oleh dosen yang lain, itu juga kita akan bahas. Kemudian bukan hanya pada konsep teoritis, tetapi perkuliahan ini juga akan menyampaikan bagaimana proses atau praktik pengembangan dari teori-teori perkembangan peserta didik, sehingga nanti ini bisa menjadi sebuah bekal baik dalam konteks penelitian yang bisa menjadi bahan untuk penelitian nanti pada semester selanjutnya, pada penulisan skripsi, banyak teori-teori yang bisa kita gunakan. Nah, juga selain bisa menjadi sebuah bahan untuk penelitian, kita juga harapannya bahwa mahasiswa juga sudah terbiasa untuk menulis, mengakses jurnal-jurnal gitu ya, karena ini menjadi sebuah tuntutan, di mana dalam buku pedoman penulisan skripsi misalnya, itu hari ini sudah mewajibkan untuk prosentase jurnal itu 50%. Artinya jika ada 30 referensi dalam skripsi saudara nanti, maka 50%-nya atau 15 dari seluruh referensi yang Anda cantumkan itu, maka wajib memakai jurnal. Jadi ada 15 jurnal. Oleh karena itu kebiasaan untuk mengakses jurnal itu sudah harus dibiasakan, mumpung masih semester 3 begitu ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ini pertemuan pertama, dan mudah-mudahan bisa dipahami secara bersama dengan segala keterbatasan ini, belum bisa tatap muka secara langsung. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.